Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan review film When the Moors Ruled in Europe, An Era Gemilang, Sains yang Terlupakan. Perkenalkan, nama saya Devananda Rizky Wiratama dengan NNPM 1204102300078. Aku Adhika Devananda dengan NPM 1204110230040. Nama aku Haifah Amelia Firdasyani dengan NPM 1204102300047. Nama saya Bilqis Haribah dengan NPM 1204102300041. Di sini saya akan menjelaskan ulasan singkat. Keberadaan Islam di Eropa berawal dari penaklukan pada tahun 711 oleh seorang panglima perang dari bangsa Berber pada zaman kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu Tariq bin Ziyad. Pada masa itu, daratan yang kini menjadi Spanyol berisi orang-orang yang berasal dari Jerman, yaitu bangsa Visigoth. Saat itu, kekuatan bangsa Visigoth sendiri telah terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil di Spanyol. Kondisi politik yang tidak begitu menguntungkan, ditambah konflik antara kaum Katolik dan Yahudi dengan Kristen Arya yang dibawa oleh kaum Visigoth, menambah kekacauan di dataran Spanyol. Saat kedatangan pasukan Islam yang menurut kisahnya melawan pasukan musuh yang hampir mencapai 25.000 orang, bisa dimenangi oleh Islam, tidak lain karena ada perpecahan juga di kubu musuh. Sehingga setelah kemenangan telak di daerah pesisir, umat Islam di masa itu dengan mudah memasuki kawasan Spanyol untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Ditambah dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh rakyat yang dibawahi oleh bangsa Visigoth, karena merasa kebijakan yang dilakukan telah merugikan mereka, seperti bangsa Yahudi yang dipaksa untuk pindah keyakinan menjadi Kristen. Selanjutnya, pada 711 Masehi, sebuah suku Muslim yang baru mualaf dari Afrika Utara melintasi Selat Gibraltar dan menginvasi Spanyol. Dikenal sebagai Demur, mereka kemudian membangun masyarakat yang kaya dan kuat. Sebelum ditaklukkan oleh bangsa Visigoth, wilayah Andalusia pada tahun 507 Masehi diduduki oleh bangsa Vandals. Hingga kemudian hari, sebutan Vandals berubah menjadi Andalusia. Penaklukan Spanyol oleh pasukan Islam terjadi pada masa Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dan Musa ibn Nusair. Cordoba mengalami kemunduran di bawah pemerintahan kerajaan Visigoth. Kemakmurannya bangkit kembali di masa kekuasaan Islam. Cordoba adalah kota terbesar dan paling beradab di Eropa, dengan rumah sakit, perpustakaan, dan infrastruktur publik bertahun-tahun sebelum apapun di Inggris pada saat itu. Di antara banyak hal yang diperkenalkan ke Eropa oleh umat Islam pada saat ini adalah sekumpulan besar teks-teks Yunani klasik yang telah hilang di seluruh Eropa selama berabad-abad, matematika dan angka yang kita gunakan saat ini, praktik-praktik astronomi, dan medis tingkat lanjut. Selanjutnya, berbicara mengenai angka atau bilangan yang digunakan oleh orang seluruh dunia ini adalah angka Arabik atau bilangan Arabik. Ilmu mereka untuk menemukan angka juga ditopang oleh orang India. Orang India tersebutlah yang menemukan angka 0 dari pertambahan angka 1 sampai 9. Berikutnya mengenai bintang yang ada di galaksi Milky Way, 2/3 dari seluruh bintang sudah diberi nama oleh ahli-ahli di zaman Islam yang jaya, khususnya di zaman Abbasiyah yang berjaya kurang lebih 500 tahun, dari tahun 750 hingga kurang lebih 1258. Selanjutnya, ada 3 zaman emas peradaban Muslim. Zaman pertama yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Dimulai kurang lebih 29 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal di tahun 632, berlangsung dari tahun 661 sampai 750. Zaman Umayyah diwarnai dengan tingkat toleransi yang tinggi, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
dipelopori oleh Muawiyah ibnu Abu Sufyan sebagai pimpinan atau gubernur di Damaskus yang menjadi ibu kota kerajaan Umayyad selama 90 tahun. Memiliki teritorial yang luas sebesar 11 juta kilometer persegi. Zaman kedua ada zaman Abbasiyah. Zaman ini dipelopori sebelum tahun 750 oleh paman Nabi Muhammad, Abbas Abdul Muthalib. Zaman ini kekuasaannya juga sangat besar. Di awal waktu beribu kota di Kufah yang sekarang di Irak, namun selanjutnya dipindah ke Baghdad yang merupakan pusat ilmu pengetahuan, sains, budaya, dan filsafat. Zaman ini berakhir di tahun 1258 saat diserang dan ditaklukkan oleh Hulagu Han, keturunan raja dari kerajaan Mongol. Zaman ketiga di zaman Ottoman diprakarsai oleh Sultan Osman dari Anatolia, seorang kepala suku Turkoman. Ottoman mengakhiri kekuasaan kerajaan Bizantin dengan pengambilan kota Konstantinopel 1453 oleh keturunan Osman Sultan Mehmed II. Kerajaan Ottoman mengalami puncak kejayaan pada periode Sultan Sulaiman dalam pengembangan sistem ekonomi dan sosial yang menjadi pusat interaksi antara Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Selanjutnya ada House of Wisdom. Pengedepanan sains dan teknologi, salah satunya adalah House of Wisdom atau Bait al-Hikmah. House of Wisdom ini adalah tempat yang dilahirkan oleh Raja Manaur di zaman Abbasid dan pada akhirnya menjadi perpustakaan serta institut pendidikan yang sangat besar dan spektakuler yang disempurnakan oleh Harun al-Rashid yang berkuasa dari tahun 786 hingga 809, lalu dibesarkan lagi oleh Al-Ma'mum, keturunan Harun al-Rashid, yang mengumpulkan karya-karya dan tulisan-tulisan dari seluruh penjuru dunia. Terdapat 4 ilmuwan terkenal di House of Wisdom atau Bait al-Hikmah. Yang pertama, Ibnu Sina, seorang ahli filsafat dan kedokteran yang menulis The Canon of Medicine, yang menjadi acuan ilmu kedokteran di dunia Islam dan Eropa pada abad ke-19. Yang kedua ada Al-Biruni, seorang ahli filsafat, teologi matematika fisika, dan seorang polimatika. Beliau dijuluki sebagai geologis atau ahli geologi dan antropologi pertama. Beliau juga dijuluki sebagai Leonardo da Vinci-nya dunia Islam. Beliau menggunakan trigonometri sederhana untuk memperkirakan jari-jari keliling planet bumi, yang dimana perhitungan beliau hanya meleset 1% dari hitungan modern. Yang ketiga ada Ibnu al-Haytham. Beliau dikenal sebagai bapak dari ilmu politik modern. Beliau adalah seorang astronomer, ahli matematika, dan ahli fisika. Beliau juga dikenal sebagai seorang polimatik yang ahli di bidang filsafat dan kedokteran. Yang terakhir ada Ibnu Musa al-Khawarizmi. Beliau seorang polimatika yang menjadi pemimpin Baitul Hikmah, House of Wisdom. Beliau adalah orang yang menemukan aljabar dengan tulisannya Aljabar wal Mikbala atau Compendium on Completion and Reduction. Selanjutnya ada ilmuwan yang berjaya lainnya di zaman Abbasid. Yang pertama ada Abu Bakar al-Razi, ahli kedokteran, alchemi, logika, dan astronomi. Lalu ada Abu Masar, ahli astrologi yang menerjemahkan karya-karya Aristoteles. Yang ketiga ada Sal Ibnu Harun, ahli filsafat dan polimatika. Lalu ada Al-Hajjal Yusuf Ibnu Matar, ahli matematika yang menerjemahkan karya-karya Euclid. Lalu ada Hunain Ibnu Ishaq, ahli filsafat, pernah menjadi kepala Baitul Hikmah. Lalu Abu Bisar Mata Ibnu Yunus, ahli kedokteran, Al-Kindi, ahli filsafat, matematik, dan musik, Jabir Ibnu Hayyan, ahli kimia dan alkimia, Omar Hayyan, ahli matematika, puisi, dan astronomi. Selanjutnya ada keterkaitan film dengan buku 1001 Invention. Yang pertama ada arches. Sebuah lengkungan sangat penting dalam arsitektur karena mereka menjangkau ruang yang luas sekaligus menahan beban yang sangat besar. Di dalam film, kita dapat mengambil contoh Masjid Agung Cordoba.
Masjid Cordoba menggunakan lengkungan dengan jenis lengkungan multifoil. Lengkungan multifoil sering digunakan dalam arsitektur Islam dan dapat ditemukan di banyak masjid dan bangunan keagamaan lainnya. Lengkungan yang terlihat di Masjid Cordoba adalah inspirasi utama untuk bangunan keagamaan. Lengkungan ini juga digunakan di beberapa bangunan sekuler seperti istana dan makam. Yang kedua ada vaults. Kubah arsitektur adalah lengkungan batu yang membuat langit-langit atau kanopi sehingga memungkinkan untuk memiliki atap di atas ruang besar yang terbuat dari bongkahan batu, balok batu, atau campuran mortar dan puing-puing. Di dalam film, terdapat Masjid Agung Cordoba atau yang biasa disebut dengan Mezquita. Masjid ini menggunakan jenis strip vaulting, di mana masjid tersebut merupakan batu pijakan bagi sebagian besar arsitektur Eropa. Aula luasnya yang terdiri dari polikrom, tapak kuda, dan lengkungan yang berpotongan. Selain Masjid Cordoba, di film ada juga Alhambra Palace di kota Granada, Spanyol. Istana ini menggunakan jenis Muqarnas vault, di mana kubah dari istana ini berbentuk sarang lebah. Selanjutnya ada Fountain. Air mancur menjadi pilar seni dan arsitektur Islam. Salah satu contoh terbaiknya adalah air mancur di Taman Singa di Alhambra, Spanyol, yang dipercaya sudah berusia lebih dari 650 tahun. Air mancur ini ditugaskan oleh Sultan Muhammad V untuk Istana Singa dan dibangun antara tahun 1354 dan 1359. Air mancur singa di Alhambra, Spanyol ini dipercaya bahwa 12 singa tersebut membentuk sebuah jam air. Nah, air ini biasanya menyembur keluar dari singa-singa tersebut secara berurutan. Sehingga yang keluar dari singa pertama menunjukkan pukul 1 dan yang seterusnya untuk setiap jam sampai jam 12. Selanjutnya ada garden. Bagi umat Islam, taman selalu menjadi sebuah keajaiban dan pesona karena tanaman, pohon, hewan, serangga, dan seluruh alam adalah karunia Allah yang diberkati dan tanda-tanda kebesarannya. Jika melihat kembali ke menit awal pada film When the Moors Ruled in Europe, terdapat taman yang berada di Istana Alhambra. Nah, taman tersebut dinamai dengan The General Life Garden. Taman ini menampilkan penanaman geometris dan fitur air yang khas dari taman Islam. Selanjutnya ada keterkaitan dengan kehidupan di zaman sekarang. Yang pertama, itu ada kedokteran. Di bidang kedokteran, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Ibnu Sina, seorang ahli filsafat dan kedokteran, menulis The Canon of Medicine yang menjadi acuan ilmu kedokteran di dunia Islam dan Eropa sampai abad ke-19. Bahkan acuan atau referensi di ilmu kedokteran di zaman kontemporer masih banyak mengacu ke temuan-temuan atau karya dari Ibnu Sina. Beberapa penemuan Ibnu Sina di bidang kedokteran, yang pertama ada dalam cara pengobatan. Ibnu Sina adalah orang yang pertama kali menemukan cara pengobatan bagi orang sakit dengan cara menyuntikkan obat ke bawah kulit. Yang kedua ada metode pembiusan. Ibnu Sina merupakan dokter yang pertama kali menggunakan obat bius dalam melakukan pembedahan dengan memanfaatkan obat-obat herbal. Yang ketiga ada pengukuran denyut nadi dan analisa kedokteran dalam bukunya Al-Qanun tentang denyut nadi dan peranannya dalam diagnosa. Yang kedua, dalam bidang optik dan fotografi, Ibnu Al-Haytham berhijrah ke Mesir. Beliau terus berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang optik dan ilmu falak. Pemikiran dan karyanya memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan warisan intelektualnya tetap relevan hingga saat ini. Ibnu Al-Haytham adalah salah satu figur kunci dalam sejarah perkembangan ilmu optik. Beliau adalah orang pertama yang secara sistematis menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Kontribusinya dalam memahami sifat cahaya telah membentuk dasar bagi perkembangan ilmu optik yang sangat penting dalam berbagai aplikasi ilmiah dan teknologi modern. Selain itu, dalam sejarah perkembangan teknologi fotografi, Ibnu Haytham dianggap sebagai penemu kamera pertama di dunia. Pada akhir abad ke-10 Masehi, beliau berhasil menemukan prinsip dasar kamera obscura yang merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah fotografi. Warisan intelektualnya terus memengaruhi berbagai bidang ilmu pengetahuan hingga saat ini. Yang ketiga ada di bidang alat musik. Oud
Instrumen kecapi leher pendek berbentuk seperti pir pertama kali muncul di dunia Islam selama zaman keemasan mereka. Bagi banyak sejarawan musik, secara luas dianggap sebagai cikal bakal Lut Eropa. Menariknya itu bukan akhir dari cerita. Oud pada gilirannya mungkin berasal dari kecapi Persia sebelumnya, dan instrumen serupa lainnya telah digunakan di Timur Tengah selama ribuan tahun. Bukti deskripsi pertama tentang oud berasal dari musisi Muslim abad ke-11 Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Saat ini oud masih banyak digunakan di Timur Tengah dan masih menjadi favorit para musisi di seluruh dunia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan kali ini yaitu dengan adanya film dokumenter When the Moors Ruled Europe dan video mengenai era gemilang sains menunjukkan bahwa apa yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh Islam sebelumnya dapat berpengaruh pada kehidupan kita sekarang ini. Hal ini juga menunjukkan peran ilmuwan Islam dalam peradaban dunia sangat penting untuk kontribusi ilmu pengetahuan. Mungkin cukup sekian dari pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.